Most Radio 105,8 FM, Ralf Tabu Bolon, Pak RT bersama Anda. Liga 2, musim 2021-2022, siap bergulir 24 tim, siap memperebutkan gelar juara dan juga promosi ke Liga 1. Tapi yang menarik di sini adalah banyak nama-nama baru, tapi bukan di lapangan, tapi di balik layar. Mereka yang menjadi owner atau pemilik dari klub, ada PSG Pati, diakuisisi wakil bupati yang juga pengusaha Saiful Arifin. Terus ada Dewa United, ini transformasi dari Martapura FC. Ada 3 sosok kaya raya di situ, Mahendra Thohir, Garibaldi Thohir, dan Kevin Hardiman. Lalu juga PSPS Riau, yang pemiliknya pengusaha Malaysia, Norizam Tukiman. Tapi yang paling menarik perhatian publik ada 2. Yang pertama, Persis Solo, 3 investor baru di sana. Kevin Nugroho, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dan Cilegon United FC yang berubah nama jadi Rans Cilegon FC setelah diakuisisi oleh Raffi Ahmad bersama pengusaha mobil mewah Rudi Salim. Raffi Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi Pak RT, selamat pagi Pak RT dan seluruh yang ngedengerin Most Radio. Thank you, Hai. bro. Siap, Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak RT. Baru balik dari Turki ya, lagi karantina sekarang. Iya, gue lagi karantina di salah satu hotel di Senayan, jadi mengikuti prosedur dan juga 7 malam 8 hari. Oke, tapi tes PCR pas nyampe negatif semua, amannya isoman aja ya? Alhamdulillah negatif, dan sebelum berangkat dari Turki kan ke Jakarta kita PCR. Nyampe sini hari pertama PCR lagi, alhamdulillah negatif terus, tinggal ngikutin prosedurnya aja. Oke, berapa lama di Turki kemarin? Kemarin di Turki 7 hari, karantinanya 8 hari. Lamaan karantinanya ya? Lamaan karantinanya, bos. Cuman ya udah nggak apa-apa, kan demi kebaikan. Nah, terus di sana sempat latih tanding uji coba ya sama tim sana ya? Ya, jadi kemarin itu kita punya kesempatan, sebenarnya juga bagus buat kita punya link-link bisa berkolaborasi sport tourism. Ini yang kita lakukan kan sport tourism. Jadi sama Turki sportnya dan tourismnya. Jadi mereka kerjasama sama Rans Entertainment dan sama Rans Football untuk sport dan tourismnya, kita saling support satu sama lain. Kita di sana lawan 2 tim, ada Konyaspor sama Fenerbahce-nya U19 gitu. Oke, terus hasilnya? Sama Konyaspor kita 0-0, sama Konyaspor tuh Liga 2-nya mereka. Sama Fenerbahce U19 kita 3-3. Ya alhamdulillah sih nggak kalah, untung nggak kalah. Oke, lumayan lah buat jajal kemampuan. Ya, buat jajal-jajal sama buka-buka koneksi. Iya. Nah, sekalian belanja pemain juga di sana? Nah, karena kita masih di Liga 2, jadi kita nggak bisa bawa pemain bule. Tapi kemarin kita udah ada obrolan sama Fenerbahce, kalau kita sampai masuk ke Liga 1, mungkin akademinya Ran sama akademinya Fenerbahce kita bisa kerjasama gitu. Oh, udah mulai buka link lah dari sekarang ya? Yoi. Galah, Bos Raffi. Di sana juga katanya makan-makan juga katanya. Makan-makan sampai makan daging doang bisa sampai 2 juta seorang. Gila. Itu makan yang di itu loh, yang Nusret itu. Harusnya gue janjian sama dia ketemu sama si Nusretnya. Cuman emang guanya lebih cepat datangnya karena tim bolanya itu jam 2 pagi, mereka harus pulang ke Jakarta, jadi gue majuin. Jadi kita makan berapa sih, rame sih, kita makan 75 orang di situ. Terus katanya begitu surat cinta keluar itu lumayan pusing juga guys. Fantastis katanya. 150 juta. 70 orang 150 juta, artinya ya 2 juta lah per kepala ya. Per kepala. Ya. Karena kalau di sana tuh makannya di Nusret itu, jadi bilnya kita 130 juta, tapi kudu bayar lagi 10% buat tipsnya mereka gitu. Jadi hampir 150 juta. Ya itu mungkin gara-gara timnya Liga 2 sih, makanya gue doain deh biar cepet naik Liga 1, biar ntar 1 juta aja per kepala ya kan. Kayaknya sih gitu. Ya udah kita flashback nih, ini udah 6 bulan nih jadi owner gitu kan. Kenapa sih beli tim bola waktu itu, ceritain dong apa sih motivasinya beli tim bola, apa karena udah kebanyakan duit nggak tahu mau diapain gitu. Enggak, justru kita kalau punya uang itu kita harus bijaksana, membuat uang itu menjadi berkah. Kalau bola sebenarnya gue sendiri dulu emang cita-citanya jadi pemain bola. Gue dulu pernah ikutan seleksi jadi kiper di Persib Junior. Gue dulu pernah ikutan akademi. Jadi gue memang dulu tuh tergila-gila pengen jadi atlet. Jadi waktu SD gue pernah ikutan atletik. Gue juara
lari sprint juara 3 waktu SMP senasional, tenis gue pernah ikutan. Jadi memang gue tuh gila olahraga. Cuman karena nyokap gue ngidamnya dulu Thomas Djorghi, akhirnya gue nggak boleh jadi atlet. Gue disuruh jadi artis, jadi cover boy. Akhirnya gue terjunlah di artis yang gue kagak mau tadinya. Cuman ya itu akhirnya sekarang mungkin ya gue ada tabungan, jadi gue bisa mencoba mengindahkan cita-cita masa kecil gue itu. Dan memang gue suka banget sama olahraga. Bola, basket, volley, tenis, badminton, itu gue suka. Nah, terus dari semua, udah akhirnya beli tim bola lah. Tapi dari semua tim yang ada kan banyak nih. Kenapa sih Cilegon United? Sebenarnya itu jodoh-jodohan. Waktu itu sebenarnya gue belum mau beli tim bola di tahun ini. Jadi waktu itu gue lagi mau coba menjajaki dulu. Gue kenalan sama ada beberapa tim. Tapi ya mungkin jodohnya jadinya tahun ini. Jadi waktu itu mungkin karena juga banyak kan tim-tim karena udah 1,5 tahun nggak ada liga. Jadi mereka juga ada yang udah udah struggling gitu, udah nggak bisa ini lagi. Ya udah akhirnya kita jodohnya sama Cilegon United gitu. Dan memang kebetulan Rans holding gua, corporate-nya gua memang kita ini kita ini entertainment, sport, e-sport, lifestyle. Jadi sportnya juga masuk gitu. Dan gue juga lagi bikin kayak sports statement gitu, buka beberapa tempat nanti akan menjadi lapangan olahraga yang ada basket, bola, ya tapi dibikin sports and entertainment gitu. Nah makanya kenapa Cilegon bukan misalnya tim-tim lain atau misalnya kayak Persis Solo atau yang lain, kan banyak pilihannya, kenapa itu gitu? Waktu itu memang gue juga kan di dunia bola kan baru, nggak terlalu banyak linknya. Jadi waktu itu yang kita buka tuh ada pembicaraan sama 3 klub, semuanya memang Liga 2. Semuanya Liga 2, salah satunya Cilegon United. Tapi yang paling cepat responnya dan yang paling dekat itu Cilegon, yang lainnya tuh ada di luar Pulau Jawa sama di luar Jawa Barat, maksudnya di luar DKI Jakarta, jadi agak jauh komunikasinya. Nah karena Cilegon itu dekat, ya kita ketemu waktu itu cuma 3 kali dan akhirnya mencapai kesepakatan. Jadi dipikir-pikir ya udah jodoh-jodohan kali ya, kayak gitu kan, jodoh-jodohan dan cocok. Waktu itu lo ini nggak ada batasannya nggak, plafonnya sekian, dan juga dari sisi lokasi kalau bisa jangan di luar Jawa Bali misalnya, ada nggak kayak gitu? Sebenarnya sih nggak ada sih kalau masalah seperti itunya nggak ada. Yang paling penting sekarang pun kita kan karena Liga 2-nya ini kita bubble, Liga 2-nya itu bubble, jadi nggak ada home away, maksudnya nggak ditumpuk di satu tempat. Jadi kita tidak berhome base di Cilegon. Jadi memang sekarang ya pusat latihannya memang gue pindah ke daerah dekat Jakarta untuk biar lebih dekat kita komunikasi untuk persiapan Liga 2-nya. Tapi belum tahu, mungkin tahun depan bisa balik lagi ke Cilegon kalau udah normal, atau kita masih dipikirin. Jadi gue mikirnya kemarin memang ayo udah, yang penting gue bukan beli tim, waktu itu bener-bener gue membangun tim. Jadi waktu itu benar-benar kita dari nol lagi gitu sih. Itu harga kalau benar nggak catatannya dibanderol 300 M ya, 300 miliar? Harga oh tim. bukan. Harga tim ya lumayan lah. Harga tim tuh gue nggak bisa nyebut sih karena kan ya kurang lebih, tapi enggak lah 300 miliar itu enggak, maksudnya infrastruktur yang memang udah kita siapkan untuk sports statement-nya Rans. Ya segitu, itu kan ada basket, ada bola, ada lapangannya juga bukan di satu tempat aja, di beberapa tempat, tapi kalau bolanya nggak segitu. Ya pasti lebih mahal lah daripada makan daging di Turki ya pasti ya. Terus udah 6 bulan jalan gimana nih? Pertama urusan pemain dulu, pemain katanya banyak bongkar pasang udah, gimana? Sebenarnya ngurus atlet, pemain bola sama ngurus artis itu sama, karena mereka nyeninya ada, nggak gampang dipegang, jadi memang seninya itu, jadi kita memang ya memang kita kan harus memanusiakan manusia. Jadi beda lah saat kita misalnya ya kita take care art gitu, take care artis, art ataupun seniman, atlet, itu kan beda gitu sama kita memang nyiapin senjata gitu, kayak nyiapin bazooka, ya bazooka harganya sekian, pelurunya sekian, ya udah tinggal bayar. Tapi kan kalau ini kan gimana kita take care mereka, kita juga harus jaga hati mereka, jaga kebutuhan mereka dan kenyamanan mereka. Itu sih, itu seninya yang memang seru juga gitu. Tapi kalau bongkar pasang ya pasti masih bongkar pasang, karena kan kita benar-benar lagi carinya pemain seniornya gua ambil untuk jadi dedengkotnya gitu. Tapi selanjutnya kita yang mudanya lagi kita gembleng gitu.
Siapa yang punya power buat ketok palu? Artinya gini loh, misalnya Om Bambang Nurdiansyah pelatih punya usulan nih, yang ini gitu. Tapi kalau misalnya Bro Raffi nggak setuju, itu akhirnya nggak jadi apa gimana? Enggak, kalau gue sih udah bilang sama mereka, di situ kan ada Coach Bambang, ada Coach Banur, ada Hamka Hamzah, ada Darius juga jadi CEO-nya. Jadi gue bilang, kalau memang tim ya kalian, gue sih nggak akan terlalu ikut campur deh. Yang paling penting kalau kalian memang rasa cocok, ya udah. Kalau memang ada kurang, bisa apa yang kurang ya mereka report. Tapi kalau benar-benar untuk jaga tim itu kita ada Hamka Hamzah di situ yang memang kita jadikan juga. Tadinya dia udah mau pensiun, tahun ini dia udah nggak mau main. Tapi gue minta udah deh lu main dulu deh, biar kita ada sosoknya. Gue bilang ada Gonzales, ada Hamka, itu mereka biar jadi sosok, biar 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 ngangon yang muda-muda. Jadi Hamka Hamzah di sini udah kita proyeksikan jadi manajer player. Jadi untuk para pemain sama Hamka Hamzah gitu. Gonzales ya dia memang waktu itu karena memang gue juga berteman sama dia, waktu itu dia memang lagi nggak ada klub, akhirnya gue bilang. Dan gue juga salah satu yang respect lah sama dia karena dia kan pemain naturalisasi dan juga banyak sudah memberikan kontribusi kepada negara kita. Banyak gol juga, dia tuh salah satu pencetak gol terbanyak di Liga dan di Indonesia di timnas. Jadi ya udah gue bilang mau nggak ngangonin yang muda-muda. Jadi ada Gonzales, ada Hamka, dua itu sih mereka. Ini kan jadwal juga belum keluar nih Liga 2 nih. Tapi sponsor katanya udah banyak, udah ngantri. Tapi masih gimana? Masih nahan atau gimana sampai kick off? Jadinya masih harus nalangin dulu, benar ya? Ya pasti, karena sponsor kan pasti akan mau bayar itu saat kita udah mulai kick off pertandingan pertama. Jadi karena kan kemarin 1,5 tahun nggak ada liga kan, jadi sponsor juga maksudnya bukan trauma mereka ya, mereka sih udah komit mau support Rans karena kita juga berkolaborasi sama digitalnya Rans. Tapi mereka mau mulai kucurin duitnya saat kick off. Jadi ya nggak apa-apa, itu memang resiko kita. Itu resiko kita ya pasti kita akan terus yang bayarin kan Rans Entertainment Holdingnya, biarin aja. Jadi ya udah itu resikonya kita. Tapi kita optimis lah. Tahun ini merupakan comeback-nya kita di dunia sepak bola. Liga 1 juga sekarang kan udah mulai dan alhamdulillah udah bagus. tiga pertandingan perdana kemarin juga udah bagus, semua prokesnya berjalan dengan lancar. Yang katanya dengar-dengar mudah-mudahan sih di bulan September ini, entah itu September atau Oktober, Liga 2-nya bisa mulai. Nah kemarin sempat ngobrol juga on air sama Bang Hasani Abdul Ghani, Esko PSSI, katanya intinya jadwal Liga 2 akhir bulan ini, akhir September, benar tuh. Konfirmasinya terakhir gimana rencananya? Belum ada kabar yang pasti, tapi kita sama-sama optimis aja. Biasanya sih Liga 1 mulai, Liga 2-nya tuh biasanya 2 minggu atau sampai sebulan atau satu bulan setengah akan mulai Liga 2-nya. Ini kan tinggal prosedural aja. Ya mudah-mudahan Liga 1 nggak ada halangan, Liga 2-nya pun jalan. Ya kurang lebih 1 bulanan lah bisa jalan kita. Oke, nah itu kan jangka pendek tuh. Nah sekarang jangka panjangnya atau jangka menengah lah, 2-3 musim ke depan, udah gimana tuh perencanaan mappingnya, pengeluaran? Dan sebenarnya kalau gue sendiri, ya semuanya juga pengen, klub tuh pengen jadi juara, pengen jadi menang. Tapi itu bukan jadi target utama, itu bonus aja buat kita. Yang gue siapin itu, dari pertama kali gue mengakuisisi tim bola ini, yang gue pikirkan adalah minimal tuh 5 tahun infrastruktur apa yang mau kita lakukan. 5 tahun tuh apa nih yang mau kita bikin. Jadi gue juga gak pengen setahun, 2 tahun. Ya pasti kan ya pengen terus ada gitu. Nggak pengen juga kita setahun, 2 tahun ngilang gitu. Ya amit-amit gitu, misalnya kita berada di posisi liga klasmen yang nggak bagus, akhirnya kita kapok pergi, kita nggak kayak gitu. Kita siapin infrastrukturnya. Sebenarnya gue udah siapin untuk 10 tahun, tapi untuk 5 tahun pertama ini udah roadmap-nya udah jelas. Yang pasti kita akan jalin infrastrukturnya di lapangan, sportainment, di akademi. Itu sih yang kita lagi kencengin dulu. Gitu. Dan alhamdulillah sih harusnya udah aman. Belum lama ini juga sempat on air sama Coach Madura United, Bang Rahmat Darmawan, bilang komentarin juga, kita tanya soal gimana nih nama-nama baru nih yang masuk di Liga 2, owner-ownernya. Katanya sih bagus, ini bisa menambah geliat industri sepak bola tanah air. Tapi beliau berpesan, nafasnya harus panjang nih, ibaratnya pemain gitu, nafasnya harus panjang, nggak boleh setengah-setengah. Iya, setuju. Gimana nih, makanya siap, benar-benar udah siap nih mental, finansial, nggak asal cuman jangka pendek doang?
Pastilah nggak akan ada juga yang instan. Kita pun makanya gue tuh nggak pernah ngomong kita harus masuk Liga 1. Ya itu bonus. Tapi kita benar-benar siapin infrastrukturnya dulu. Percuma juga misalnya nih kita masuk Liga 1 beda. Budget yang kita keluarkan untuk Liga 2 sama saat masuk Liga 1 itu pasti akan beda. Di Liga 1 udah pasti akan ada pemain naturalisasi atau pemain bule dan itu juga pasti cost-nya jauh lebih tinggi. Ya sayang juga kalau misalnya kita belum siap masuk ke Liga 1 tiba-tiba kita masuk gitu terus tapi kita nggak nyiapin apa-apa yang ada bisa turun lagi. Jadi benar-benar infrastruktur itu nomor satu yang memang harus kita siapin. Jadi benar juga kata Coach RD ya memang kita napasnya harus panjang. Makanya Rans kita sih ya kita udah siapin 5-10 tahun. 10 tahun sih udah kita siapin. Tapi yang memang kita konsennya di 5 tahun ini harus tercapai roadmap goals-nya kita. Oke, terus sekarang bicara musim yang sekarang nih jadwal meskipun belum keluar tapi udah pasti ada dong pemetaan kekuatan nih kira-kira kayak Persis Solo. Kira-kira ini nggak layakkah menjadi tim yang cukup disegani atau bahkan mungkin kali udah mulai kita cari yuk satu tim buat jadi rival nih kayaknya kan seru dah dari sisi marketing juga kan Persija Persib misalnya gitu kan. Kalau Rans Cilegon udah mulai nggak? Kayaknya enak nih rival musuh bebuyutan sama Persis misalnya. Sebenarnya Liga 2 itu lebih serem dari Liga 1. Bayangin aja kalau Liga 1 itu kan mereka yang terdegradasi ada 4. Yeah. Maksudnya yang lain kan masih stay. Tapi kan Liga 2 itu mereka bunuh-bunuhan untuk dapat 3 tiket naik ke Liga 1. Jadinya dan juga banyak ya ada Sriwijaya, Mitra Kukar, PSMS Medan, Ahapati yang baru, ada Dewa United, ada Persis. Waduh banyak banget tim-tim yang ya malah yang mungkin belum gue sebut itu mereka udah gila-gilaan gitu. Jadi kalau bilang rival ya semuanya akan jadi rival dan Liga 2 sih bakalan seru banget sih ini karena gue juga nggak tahu nih katanya ada yang bilang jadi 2 grup. Biasanya kan mereka 2 grup kan di Liga 2. Tapi katanya ini mungkin bisa 3 atau 4 grup karena COVID. Jadi ya apapun itu ya kita siap aja sih. Udahlah kita fight aja karena menurut gue bola itu bundar dan semua itu bisa terjadi apapun itu. Jadi ya udah yang penting kita banyak-banyak amal aja, banyak-banyak doa. Gimana? Jadi target musim ini gimana nih? Jadi target lihat-lihat dulu atau udah langsung gaspol, langsung juara, naik promosi? Pokoknya kita udah siapin semuanya. Infrastruktur kita udah siap. Untuk kita melaju ke Liga 1 pun kita siap. Jadinya kita pasti lakukan yang terbaik aja gitu. Dan gue juga gak pengen gue juga sadar, gue tim baru, gue bener-bener dari nol lagi. Semua manajerial, semua pemain kita benar-benar dari nol lagi. Gue pun nggak pernah mau berucap kita harus masuk Liga 1 karena takutnya jadi beban juga buat anak-anak. Gue bilang ya udah dilakuin yang terbaik. Gue akan kasih dari manajerial, dari chairman semuanya akan lakukan dan kasih yang terbaik buat semua pemain. Ya mudah-mudahan mereka pun bisa kasih yang terbaik. Udah gitu aja simple. Gitu. Yang penting infrastrukturnya kita jaga supaya perahu besarnya kita nggak tenggelam gitu. Oke, itu target buat tim. Tapi sekarang motivasi untuk Raffi sendiri. Jadi Rans Cilegon United ini gengsi, investasi, atau prestasi, atau kombinasi tiga-tiganya? Kalau gengsi sih enggak sih. Yang pasti kita investasi, kita mau cari prestasi. Udah gitu aja. Itu aja. Investasi dan prestasi. Ya, kalau disingkat IP, IP kalau kuliah indeks prestasi lah kita lihat. Nah. Pertanyaan terakhir, tadi katanya sebagai yang dulu cita-cita pengen jadi atlet nggak kesampaian, doyan bola. Nah ternyata jadinya jadi entertainer, jadi masuknya di entertainment, terus ngambil deh tim bola. Nah nanti katakanlah di masa yang akan datang ada nih anak muda juga. Ternyata dia jadi atlet, jadi pemain bola, tapi sebenarnya cita-citanya jadi artis. Nah akhirnya dia punya duit banyak, dibeli tuh Rans Entertainment, boleh nggak? Boleh. Gue sih buka mata banget. Sekarang juga kita lagi menuju ke sana. Lagi pre-IPO dan mau IPO. Jadi kita sih apapun yang memang buat good business kita jalanin. Kalau gitu singkatannya IPO, indeks prestasi Om. Ya gitu Oke, kan. Pak RT, mantap. Oke bro, thank you ya, sukses. Siap Pak RT, terima kasih. Sehat juga, nyelesain karantina. Kita tunggu kiprah berikutnya. Terima kasih Mus Radio, thank you Pak RT. Raffi Ahmad, Rans Cilegon FC, Moz Radio. Thank you.